ya. Oke. Di malam yang istimewa ini kita juga akan mendengarkan kesaksian ya, kesaksian kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan kepada anaknya ya. Yaitu hari ini kita mau mendengar kesaksian dari Kak Yen. Kak Yen adalah anggota dari Jodoh Kristen yang sangat rajin mengikuti acara ngopi ini ya, yang sangat rajin mengikuti acara ngopi, tetapi dua acara ngopi terakhir beliau tidak bisa mengikutinya karena ada suatu kendala gitu ya. Dan malam hari ini bisa bersama-sama dengan kita kembali dan mau memberikan kesaksian untuk memberkati kita semua yang hadir malam hari ini di acara ngopi. Oke, kita panggilkan saja Kak Yen. Mana Kak Yen sudah hadir di tengah-tengah kita? Kak Yen, silakan. Kak, silahkan Kak Ian. Kak Yen, udah ada? Mana Kak Yen? Halo, Ya, Baik. Shalom. Silakan halo Kak. semuanya. Terima Ya, kasih sebelumnya untuk tim Jodoh Kristen memberikan kesempatan pada saya untuk bersaksi bagaimana kebesaran Tuhan itu benar-benar di dalam hidup saya. Seperti yang tadi Kak Yuliana bilang, saya sudah 2 kali absen ya untuk ngopi ini. Aku sebenarnya berhati ya, kemarin itu saya sudah diambang kehancuran hidup saya. Saya mengandalkan diri sendiri, saya nggak peduli dengan Tuhan. Saya sampai mikir, saya percuma ke gereja, tapi saya tidak berserah kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya masalah, bukan berarti Tuhan mau saya jatuh. Justru di saat kita diberkati, justru datanglah masalah itu supaya kita dikuatkan lagi. Sampai satu titik, saya merasa udah putus asa, sempat kepikiran mau bunuh diri ya, karena benar-benar takut banget ini masalahnya, ini takut sampai ke keluarga saya, soal masalah saya menjadi penjamin pinjol teman saya sendiri. Ternyata dia melarikan diri dan saya harus menanggung semua sisa utangnya. Saya pun udah bingung harus cari di mana lagi pinjaman. Jadi kebetulan saya seakan-akan dibilang sama Tuhan, coba kamu cari saudara kamu yang seorang Kristen juga, yang benar-benar seorang pendoa juga. Jadi akhirnya saya tanya, saya ceritakan masalah saya begini. Terakhir dia bilang, coba kamu melihat ke langit lah. Dan kebetulan saya ngobrol itu lagi di luar ya. Lihat ke langit, kamu berkata sama Tuhan, Tuhan, sepenuhnya saya berserah sama kamu. Saya ikhlas, saya sudah mengampuni teman saya ini, dan tidak ada lagi apapun yang kebencian di dalam hati saya itu, kamu harus benar-benar lepaskan. Dan saya sebenarnya berat banget itu ya, uang itu nggak sedikit loh, nominalnya 5 jutaan loh, dengan kondisi saya single parent. Tapi perkataan yang dibilang sama saudara saya bilang, lepaskan, ikhlaskan. Nanti ada jalan melalui cara Tuhan itu. Dan begitu saya tutup telepon, saya bilang sama Tuhan, saya mohon ampunlah, selama ini saya mengandalkan diri saya sendiri sampai kehidupan saya pun terbengkalai. Saya terus bilang, Tuhan, saya benar-benar ikhlas-ikhlasnya, dan saya mengampuni teman saya itu. Dan saya juga nggak mau pikir bagaimana cara itu untuk melunaskan utangnya. Ya, setelah saya masuk ke dalam rumah, saya letak telepon saya di meja. Saya berjalan ke dapur melanjutkan aktivitas. Terus saya nggak tahu, ada seperti bisikan gitu kan. Coba kamu telepon teman kamu yang namanya Siwe ini katanya. Coba kamu telepon. Saya telepon. Kebetulan saya panggil dia, kok aku ada masalah, kok bantu nggak? Dan terus dia bilang gini, coba kirimkan kamu nomor rekening kamu ke saya, dia bilang gitu kan. Tapi saya nggak sanggup untuk melunaskannya dulu. Nggak apa-apa, yang penting kamu bisa melunaskan utang dari pinjol ini daripada nanti orang tua tahu kan. Nah, satu sisi dia langsung transfer ke saya. Dalam hati saya bilang, oh Tuhan, Tuhan Yesus, saya benar-benar nggak cara apa kok bisa Tuhan mengutus si Koko ini ya. Saya berterima kasih sama si Koko ini, dan saya berjanji, saya bilang sama Koko ini, kok nanti saya utang saya ini saya cicilan. Begitu langsung dari saat itu kan, saya benar-benar melangkah apapun, begitu bangun tidur otomatis saya sekarang udah berserah semua sama Tuhan. Yang paling penting itu, saya setiap bangun tidur itu nyanyi lagu doa Yabes itulah. Di perjalanan pun nyanyi lagu doa Yabes. Dan puji Tuhan ya,
pelan-pelan kehidupan saya dipulihkan, keuangan saya dipulihkan. Nggak ngerti lah pokoknya dari mana itu rezeki itu datang, Tuhan yang semua ngatur. Pokoknya intinya kan, saya mau berbagi itu, kita ada masalah itu, kita berserah sama Tuhan. Nah, Tuhan itu benar-benar di luar dari nalar kita lah, ibaratnya gitu ya. Kuasanya itu benar-benar lah, pokoknya itulah, Tuhan itu is the best lah. Itulah pengalaman hidup saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, Kak Oke, Yulian, ya luar biasa ya kesaksiannya Kak ya, Yen ya. Tuhan Yesus menolong setiap anak-anaknya yang membutuhkan semuanya tepat pada waktunya. Ya, bersyukur boleh Kak Yen boleh bersama-sama dengan kita lagi di tempat ini dan saya percaya setiap kita diberkati oleh kesaksiannya Kak Yen. ya. Ya. Oke, teman-teman.